Kami dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan dengan saya Nur Aulia Ramdhani, saya Aulia Julio, saya Nurul Baikan Saif, saya Anastasia Alifah Kirnia Abdullah. Nah, pada video kali ini kami akan membahas diskusi tentang konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran serta dampaknya bagi negara Indonesia. Jika kita melihat konflik antara Amerika Serikat dan Iran, tentu konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki akar sejarah yang cukup panjang dan kompleks. Salah satu titik balik yang penting adalah revolusi pada tahun 1979 yang menggulingkan kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, sekutu dekat Amerika Serikat. Kepemimpinan Iran ini lalu beralih kepada Ruhollah Khomeini yang membawa pengaruh besar terhadap orientasi politik negara tersebut, termasuk penolakan terhadap pengaruh Barat dan kritik terhadap Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain faktor historis dan ideologis, ketegangan konflik ini dipicu oleh isu keamanan internasional yang dimana Amerika Serikat menilai program pengembangan nuklir Iran ini berpotensi mengarah kepada senjata nuklir, sedangkan Iran menegaskan bahwa ini hanya untuk kepentingan energi sipil. Konflik ini sempat mereda melalui perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action. Namun pada tahun 2018 pemerintahan Trump menarik kembali perjanjian tersebut. Memandang lebih luas lagi, konflik ini juga dipengaruhi oleh dinamika kekuatan global yang dimana Amerika Serikat ini berupaya mempertahankan posisinya di kawasan Timur Tengah karena kawasan tersebut memiliki kepentingan strategis terhadap energi dunia. Di sisi lain, Iran berusaha memperluas kepemimpinannya dengan bekerjasama dengan Tiongkok dan Rusia untuk menyeimbangkan posisinya dengan Amerika Serikat dalam sistem internasional. Sekali ya penjelasannya tadi. Jadi konflik ini berkaitan dengan persaingan geopolitik, berarti dampaknya juga tidak bersifat politik tetapi juga ekonomi global. Seperti yang kita ketahui, Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak di dunia yang ketika konflik meningkat, pasar global ini biasanya bisa merespon dengan kenaikan harga minyak. Menurut saya, hal ini bisa menunjukkan bahwa konflik geopolitik ini dapat langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Nah benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Namun menurut saya kenaikan harga minyak ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan produksi minyak saja. Dalam banyak kasus, pasar global seringkali bereaksi terhadap ketidakpastian geopolitik. Misalnya, jika ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah, para pelaku pasar khawatir bahwa jalur distribusi energi dunia akan terganggu. Kalau begitu berarti negara Indonesia secara tidak langsung mengalami dampaknya ya kan? Karena kan Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, otomatis biaya impor energi juga akan meningkat. Selain itu, konflik geopolitik biasanya juga mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan kepercayaan investor terhadap negara yang berkembang. Nah, benar sekali. Dalam sudut pandang geopolitik ekonomi, negara yang berkembang seperti Indonesia ini memang cenderung lebih rentan terhadap ketidakstabilan global. Namun di sisi lain, Indonesia justru memiliki keunggulan karena menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia ini dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain tanpa harus terlibat langsung dalam konflik tersebut. Nah, jadi saya setuju dengan poin tersebut. Tetapi menurut saya, selain strategi diplomatik, Indonesia juga perlu memikirkan strategi jangka panjang. Misalnya dengan memperkuat ketahanan energi nasional dan juga meningkatkan atau mengembangkan energi terbarukan agar ketergantungan terhadap minyak impor itu berkurang. Nah, dengan begitu dampak konflik internasional
internasional terhadap ekonomi domestik bisa diminimalkan. Lalu dampak ekonomi global, jadi konflik antara Amerika Serikat dan Iran itu dapat memengaruhi perekonomian dunia, terutama dalam sektor energi. Iran ini merupakan salah satu negara penghasil minyak yang cukup besar di dunia. Jika konflik ini meningkat, jadi produksi minyak itu bisa terganggu, maka harga minyak di dunia itu dapat mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini tidak hanya berdampak pada negara besar, tetapi juga berdampak pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Saya sependapat bahwa kenaikan harga minyak itu dapat mempengaruhi biaya impor energi Indonesia. Selain itu juga ketegangan geopolitik juga mempengaruhi nilai tukar rupiah, karena investor itu lebih cenderung mencari investasinya yang lebih aman. Ya benar, karena ancaman ganda bagi Indonesia itu adalah harga minyak yang melonjak dan pelemahan rupiah yang langsung dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli bagi masyarakat. Nah, saya setuju kalau Indonesia itu perlu memperkuat ketahanan energi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan energi terbarukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. Tepat, karena investasi energi itu terbarukan bukan sekedar isu lingkungan, tapi strategi ekonomi agar APBN kita itu terus disandra oleh volatilitas harga minyak di dunia. Selanjutnya, dampak bagi Indonesia apa sih teman-teman? Nah, dampak bagi Indonesia itu konflik ini dapat memberikan beberapa dampak ekonomi. Yang pertama itu kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya impor energi. Hal ini dapat mempengaruhi harga bahan bakar di dalam negeri. Yang kedua, konflik geopolitik. Nah, konflik geopolitik ini juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, karena investor itu lebih cenderung mencari investasinya itu ke negara yang dianggap lebih aman. Terus yang ketiga itu ketidakstabilan global juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi perselisihan geopolitik ini tidak hanya mempengaruhi aspek politik, tapi juga membawa dampak bagi ekonomi dunia. Iran yang merupakan negara penghasil minyak juga dapat menyebabkan lonjakan harga minyak global. Nah, setuju. Selain adanya gangguan dalam produksi, pasar internasional bereaksi terhadap ketidakpastian geopolitik. Contohnya, resiko yang terjadi di Selat Hormuz. Ini dapat mempengaruhi harga minyak bahkan sebelum adanya gangguan yang lainnya. Betul sekali teman-teman, Indonesia mengalami dampak karena lonjakan harga minyak meningkatkan biaya untuk mengimpor energi, dan ketidakstabilan di tingkat global dapat mempengaruhi nilai tukar serta kepercayaan dari para investor. Nah, selain itu, selain melalui diplomasi, Indonesia juga perlu merancang strategi jangka panjang, yaitu memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan memadukan diplomasi yang proaktif dan memperkuat ketahanan energi, Indonesia akan lebih siap menghadapi pengaruh dan konflik internasional seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, menanggapi penjelasan yang sebelumnya, menurut saya konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat ini merupakan konflik yang bersifat multidimensional dan juga tidak hanya berpengaruh terhadap kedua negara tersebut, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan juga politik global. Menurut saya, konflik antara kedua negara tersebut dipengaruhi oleh 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, ideologi, hegemoni global, dan juga ekonomi. Namun, ideologi dan juga hegemoni global ini dapat dianggap sebagai faktor utama. Nah, dari sisi ideologi, konflik ini berakar pada perbedaan sistem politik sejak revolusi Iran pada tahun 1979, yang dimana Iran menolak pengaruh Barat, sedangkan Amerika sendiri memandang Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Dari sisi hegemoni global, konflik ini mencerminkan persaingan pengaruh geopolitik di Timur Tengah, yang dimana wilayah tersebut memiliki posisi yang strategis dalam politik dan juga keamanan internasional. Sementara itu, dari sisi ekonomi, ketegangan kedua negara ini juga berdampak terhadap stabilitas harga minyak dunia, terutama karena kawasan Teluk dan Selat Hormuz ini merupakan jalur utama perdagangan energi
global. Oleh sebab itu, negara seperti Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan agar tidak terlalu terdampak oleh konflik internasional. Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor minyak, serta tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Sekian penjelasan diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.